Baru-baru ini, sebuah media asal Irak mengeluarkan prediksi yang membuat banyak pecinta sepak bola Indonesia terkejut sekaligus tersulut semangatnya. Dalam laporannya, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia hanya diberi angka 7% saja. Sementara Arab Saudi diberi 38% dan Irak ditempatkan di puncak dengan peluang 55%. Angka 7% itu seperti tamparan di wajah. Seolah mengatakan bahwa Garuda hanyalah penggembira di babak kualifikasi ini. Seolah perjalanan panjang, kerja keras, dan perkembangan pesat tim ini tidak berarti apa-apa. Tetapi, apa benar demikian? Faktanya, ini bukan tentang tim yang lemah. Ini tentang tim yang sedang diam. Bukan karena tak punya kekuatan, tapi karena tengah menyembunyikan senjata rahasia. Timnas Indonesia sedang menunggu momen yang tepat untuk mengejutkan dunia. Saat semua mata tertuju pada persaingan Irak dan Arab Saudi, Garuda diam-diam menyiapkan amunisi terbaik, strategi tersembunyi, dan mental baja untuk laga hidup mati di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Memang, sejarah belum berpihak. Dalam 4 pertemuan terakhir melawan Irak, Indonesia selalu kalah. Termasuk di Piala Asia dan kualifikasi sebelumnya. Tetapi itulah masa lalu. Garuda yang dulu ditundukkan bukanlah Garuda yang akan mereka hadapi kali ini. Kini, benteng pertahanan kita jauh berbeda. Hadir Jay Idzes, sang jenderal di lini belakang, yang berdiri kokoh melindungi gawang. Ada Martin Paes, penjaga gawang Eropa yang mampu menepis penalti pemain Arab, dan Emil Audero dari Serie A Italia yang levelnya berada jauh di atas rata-rata Asia. Di sisi kanan, berdiri bek Bundesliga yang bahkan mencetak gol ke gawang Valencia. Di sisi kiri, Kelvin Verdong, pelari cepat dengan umpan akurat yang membuat pertahanan tim besar Asia seperti Arab Saudi, Cina, dan Bahrain tak berkutik. Dan itu baru sektor pertahanan. Di lini depan, perubahan juga sangat besar. Jika dulu kita masih bergantung pada pemain lokal yang minim pengalaman internasional, kini kita punya Ula Romeni, penyerang Eropa yang sudah memulangkan Cina dan Bahrain dengan insting pembunuh di kotak penalti. Meski kondisinya masih dipantau, PSSI sudah menyiapkan alternatif mematikan. Mauro Zylstra yang kuat dan lugas. Milano Jonathans yang cepat dan tajam. Hingga Dan Zandbergen, nama yang jarang tersorot media tapi bisa menjadi kejutan paling berbahaya. Inilah mengapa angka 7% itu bukan akhir. Justru dari situlah muncul 93% sisanya, berisi tekad, ambisi, dan kebanggaan untuk membungkam semua keraguan. Dunia mungkin menilai dari data, statistik, dan sejarah. Tetapi semangat, dendam, dan darah yang mengalir di tubuh Garuda tak bisa dihitung oleh angka. Bahkan jika bicara data, ada fakta mengejutkan. Nilai pasar skuad Indonesia kini mencapai lebih dari 606 miliar rupiah. Tertinggi di grup neraka ini. Mengungguli Irak yang hanya 277 miliar, dan Arab Saudi yang 438 miliar. Angka ini bukan sekadar nominal. Ini adalah simbol kebangkitan. Simbol bahwa generasi ini datang bukan untuk sekadar mencoba, tetapi untuk menuliskan sejarah. Garuda yang dulu diremehkan, kini telah berubah. Dari burung hias menjadi pemangsa. Dari angka kecil menjadi ancaman besar. Dan saat mereka pikir kita hanyalah pelengkap, disitulah kita siap menunjukkan bahwa kemenangan bukan lagi mimpi, tapi janji yang akan kita wujudkan di lapangan.